Sudah sampai dalam kitab As-Situnan Nafi'ah pada hadis yang ke-51. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wal khamsun an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyatan akhrajahu Muslimun fi kitabil imarati min sahihihi. Dari Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, dia berkata, aku dengar Nabi SAW bersabda, man siapapun khala'a mencabut yadan tangannya min ta'atin dari ketaatan, maksudnya ketaatan kepada Amirul Mukminin, laqiyallaha dia akan berjumpa dengan Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti, la hujjata lahu tidak punya hujjah, tidak punya alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Wa man mata dan barang siapa yang mati, walaysa sementara tidak ada fi unuqihi pada tengkuknya bai'atun ikatan bai'at, maksudnya bai'at kepada Amirul Mukminin, mata maka dia mati mitatan secara kematian jahiliyatan jahiliyah. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Imarah dari sahihnya. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, orang muslim tidak boleh mencabut baiat dari Amirul Mukminin. Kalau nanti muncul Imam Mahdi, wajib seluruh umat Islam ini membaiat Imam Mahdi. Nah, setelah baiat tidak boleh cabut. Nih, saya nggak jadi baiat, nggak boleh. Itu namanya khala'a yadan. Itu mencabut tangannya dari ketaatan. Nih, saya tidak mau lagi taat kepada Anda. Saya maunya memberontak kepada Anda. Tidak boleh. Sudah baiat ya baiat terus sampai mati. Nih. Kalau nekat bagaimana? Kata Nabi, la hujjatalah. Nanti di akhirat dia tidak punya alasan kenapa dia melakukan itu. Allah akan menegur dia, kenapa kamu cabut dari baiat Amirul Mukminin? Kenapa kamu tidak taat kepada Amirul Mukminin? Enggak punya jawaban. Alias dia berhak masuk neraka karena dia melakukan pelanggaran terhadap aturan Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis ini menunjukkan wajibnya fi unuqihi bai'ah. Setiap umat Islam memiliki ikatan baiat kepada Amirul Mukminin. Maka sekarang ini semua kita salah. Salahnya apa? Tidak punya ikatan baiat kepada Amirul Mukminin. Tapi memang sekarang ini tidak ada Amirul Mukminin. Itulah yang menyebabkan kita tidak berbaiat kepada Amirul Mukminin. Karena itulah wajib dalam hati kita ada niatan bahwasanya kalau ada Amirul Mukminin saya akan baiat. Ini untuk melenyapkan dosa kita karena tidak melakukan perintah baiat ini. Kita tidak baiat, kenapa? Memang tidak ada yang dibaiat. Tidak ada Amirul Mukminin. Baiat itu kepada Amirul Mukminin. Dulu Nabi masih hidup, baiat kepada Nabi. Nabi wafat, baiat kepada Abu Bakar. Abu Bakar wafat, baiat kepada Umar, dan seterusnya. Sampai akhirnya khilafah lenyap dari atas muka bumi. Khilafah Utsmani itu yang terakhir. Nah, maka karena khilafah sudah terhapus dari bumi, maka tidak ada lagi Amirul Mukminin. Berarti tentu saja baiat tidak kita lakukan. Otomatis seperti itu. Karena baiat itu ada tempatnya. Sebagaimana sholat ada tempatnya, ada waktunya. Sholat duhur harus di waktunya, tidak boleh keluar waktu. Baiat juga begitu, ada tempatnya. Tempatnya baiat kepada siapa? Kepada Amirul Mukminin. Baiat itu apa artinya? Baiat itu janji setia. Kita salaman kepada Amirul Mukminin, kemudian kita mengatakan saya berjanji mentaati Anda, baik dalam kondisi senang atau tidak senang. Nah, kalimatnya seperti itu, isi baiatnya. Ini wajib dilakukan oleh setiap orang muslim. Kalau tidak punya ikatan baiat gimana? Mata mitatan jahiliyah. Matinya secara jahiliyah. Jangan salah paham, bukan berarti kita mati kafir, bukan. Mati secara jahiliyah maksudnya menyerupai orang-orang jahiliyah zaman dulu. Zaman dulu orang-orang jahiliyah hidup semaunya sendiri. Tidak ada pemimpin, nggak ada. Yang ada adalah siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang duitnya banyak, dia yang berkuasa. Nah, maka orang-orang zaman dulu hidupnya tidak teratur.
Setelah Nabi datang, maka umat manusia hidupnya teratur. Kenapa? Tidak boleh orang kuat kemudian melemahkan orang-orang yang di bawahnya. Nggak boleh. Dia mau berbuat sesuatu harus dengan aturan Islam. Harus izin kepada Nabi SAW akan melakukan ini, melakukan itu. Nah, maka teratur dengan sebab adanya Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Nah, maka mitatan jahiliyah ini bukan berarti mati kita jadi kafir, jadi murtad, nggak begitu. Karena hadis ini seringkali dijadikan orang-orang untuk mengecoh umat Islam atau menipu umat Islam. Ditakut-takuti, kamu harus baiat sama kelompok saya. Kalau kamu tidak baiat sama kelompok saya, kamu nanti mati kafir. Nah, dibacakan hadis ini, mitatan jahiliyah. Nah, itu salahnya dua kali. Salah yang pertama, dia ngajak baiat kepada orang yang bukan Amirul Mukminin, padahal baiat itu hanya dilakukan kepada siapa? Amirul Mukminin. Kemudian salah yang kedua, menafsirkan hadis mati jahiliyah dikatakan mati kafir. Enggak benar. Mana ulama yang mengatakan mati jahiliyah di sini maksudnya mati kafir? Enggak ada. Mereka menjelaskan bahwa mati jahiliyah maksudnya menyerupai kondisi jahiliyah dulu, di mana mereka hidup tanpa pemimpin. Nah, maka kita wajib punya pemimpin. Jadi seluruh dunia ini umat Islam seharusnya bersatu, pemimpinnya satu, tidak terpecah-pecah seperti sekarang ini. Tapi memang ini adalah hasil dari orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu setelah menghapus khilafah di atas muka bumi, mereka sudah menyiapkan program bagaimana supaya khilafah tidak balik lagi. Jadi program mereka dua kali, Pak. Program pertama menghapuskan khilafah, sudah berhasil. Program kedua menghalangi munculnya lagi khilafah. Nah, ini yang dilawan oleh umat Islam sekarang ini. Umat Islam pengen kembali tegaknya khilafah karena memang wajib adanya khalifah untuk seluruh muka bumi ini harus ada satu pemimpin Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa menegakkan lagi khilafah sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang ke-52. Al-haditsu tsani wal khamsun. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi likulli muslim. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabi mawaqitis salati min sahihihi. Dari Jarir bin Abdullah dia mengatakan bay'atu aku sudah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiatnya apa isinya? Ala iqamis shalah, untuk menegakkan salat. Maksudnya salat 5 waktu itu. Wa itaiz zakah, untuk membayarkan zakat. Maksudnya zakat mal sama zakat fitrah. Wan nushi, dan berbuat nasihat likulli muslim, kepada setiap orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Mawaqit dari sahihnya. Hadis ini menunjukkan bagaimana contoh baiat yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu membaiat para sahabatnya berkali-kali. Kadang-kadang dibaiat untuk jihad. Ayo semuanya sekarang baiat. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk jihad. Ini sekarang kita mau berangkat jihad. Nah, maka para sahabat berkumpul, kemudian salaman kepada Nabi satu-satu mengatakan, saya baiat, siap melakukan jihad, tidak akan lari dari medan pertempuran. Nanti suatu saat lagi Nabi kumpulkan para sahabatnya, baiat semuanya. Baiat apa ya Rasulullah? Nah ini, baiat untuk menegakkan salat. Jadi salat jangan bolong-bolong, nggak boleh salat bolong-bolong. Bayarkan zakat secara sempurna, nggak boleh zakat semau gue, ya, tapi harus sempurna. Baiat untuk an-nushi likulli muslim, berbuat nasihat kepada setiap muslim. Yang dimaksud nasihat itu adalah iradatul khair lil ghair, berkeinginan baik kepada orang lain, itu maksudnya nasihat. Jadi Jarir ini disuruh oleh Nabi untuk baiat kepada Nabi supaya dia punya keinginan baik kepada setiap kaum muslimin. Jangan berbuat jelek kepada setiap orang Islam. Maka Jarir bin Abdullah terkenal beliau kalau dia membeli sesuatu, dia menawarnya bukan harga yang murah tapi harga yang lebih tinggi. Dia pernah beli kuda, harganya berapa? Misalnya harganya 1.000. Nah, dia katakan ini 1.000 terlalu murah. Bagaimana kalau saya beli 2.000? Silahkan, kata penjual. 2.000 ini masih terlalu murah. Bagaimana kalau 3.000? Silahkan. Ditawar-tawar terus tapi nawarnya naik terus, Pak. Nah, akhirnya sepakat. Nah, senang sekali penjualnya. Nah, bagaimana kalau kita terapkan hadis ini dalam setiap jual beli? Pasti penjual pada senang semuanya. Tapi demikian juga seorang penjual hendaklah dia berbuat nasihat juga kepada pembeli. Kalau barangnya barang murahan, jangan dijual harga yang tinggi. Barang murahan dijual harga yang tinggi, dikasih merek yang seolah-olah mereknya mahal, padahal sebenarnya barangnya barang murahan.
Nah, ini berarti tidak berbuat nasihat kepada pembelinya. Tapi karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu sikap yang sangat mulia dalam Islam adalah ini ya, an-nushi likulli muslim. Berbuat nasihat pada setiap orang muslim, sampai-sampai Rasulullah menyebutkannya dalam salah satu baiat yang pernah beliau lakukan kepada para sahabatnya. Jarir bin Abdillah, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini termasuk salah satu sahabat Nabi yang terkenal sangat-sangat ganteng wajahnya, sehingga Umar bin Khattab kalau menyebut Jarir bin Abdillah ini adalah Yusuf hadhil ummah, Yusufnya Nabi Yusufnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gantengnya seperti zaman dulu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 53. Al-haditsu tsalitsu wal khamsun an Anas radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghadatin baridatin wal muhajiruna wal ansaru yahfiruna al-khandaqa faqala Allahumma innal khaira khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah faajabu nahnu alladhina bay'u Muhammada 'ala al-jihad ma baqina abada akhrajahu al-Bukhari fi kitabil ahkami min sahihihi wa Muslimun fi kitabil jihadi min sahihihi. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, kharaja keluar an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghadatin pada satu pagi baridatin yang dingin, wal muhajirun sementara kaum muhajirin, wal ansar dan orang-orang ansar, yahfiruna mereka menggali al-khandaq parit. Faqala maka beliau bersabda, Allahumma ya Allah, innal khaira sesungguhnya kebaikan itu khairul akhirah, kebaikan di akhirat. Faghfil maka ampunilah lil ansar bagi orang-orang ansar, wal muhajirah dan orang-orang muhajirin. Fa'ajabu maka para sahabat menjawab, nahnu kami alladzina orang-orang yang bay'u membaiat Muhammadan kepada Nabi Muhammad. Apa isi baiatnya? Alal jihadi untuk melakukan jihad, ma baqina selama kami masih hidup, abada selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Ahkam dan Muslim dalam kitab Jihad. Hadis ini menunjukkan contoh isi baiat yang pernah dilakukan oleh Nabi. Baiat apa? Baiat jihad. Jihad sampai kapan? Ma baqina abada, seumur hidup. Jadi jihad termasuk kewajiban di dalam Islam. Sebagaimana salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, maka jihad juga wajib. Karena itu jangan dipisah-pisahan ajaran Islam ini. Yang enak dipakai, yang tidak enak dibuang, enggak boleh. Jihad tidak pernah dibahas karena susah, enggak boleh begitu. Jihad adalah kewajiban. Bedanya kalau sholat itu adalah fardu ain, setiap orang wajib melakukan. Kalau puasa Ramadan fardu ain, setiap orang wajib melakukan. Kalau zakat yang wajib yang sudah capai nisab hartanya. Kalau haji yang wajib adalah yang mampu saja. Tapi kalau jihad kewajibannya adalah kewajibannya bersifat fardu kifayah. Kalau sudah ada umat Islam melakukan jihad dan sudah cukup, maka yang lain-lain tidak jihad enggak apa-apa. Sama dengan sholat jenazah. Kalau sudah ada yang melakukan, sudah cukup, maka yang lain-lain tidak melakukan enggak apa-apa. Tapi syaratnya harus cukup ya. Kalau ada sebagian umat Islam melakukan jihad tapi belum cukup, karena yang melakukan jihad terlalu sedikit, sementara musuh terlalu banyak, nah, maka itu masih belum gugur kewajiban. Gugur kewajiban itu kalau yang melakukan tadi sudah mencukupi. Kalau belum mencukupi, maka berarti belum gugur kewajiban itu. Karena itu sampai hari ini jihad masih belum gugur dari kita. Kenapa? Belum mencukupi. Buktinya orang-orang Palestina, saudara-saudara kita Muslim, masih tergusur mereka dari tanah-tanah mereka, dari rumah-rumah mereka. Nah, berarti masih ada kewajiban jihad di atas pundak kita umat Islam. Tapi memang kita lemah, tidak mampu melakukan jihad melawan orang-orang Yahudi di sana, sehingga dalam kondisi sekarang ini sebenarnya kewajiban jihad masih ada, tapi karena kita tidak mampu ya sudah, ya, kita doakan saja saudara-saudara kita yang ada di sana, semoga mereka segera diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini.
Hadis ini bicara tentang Khandaq. Khandaq itu adalah perang pada waktu tahun 5 Hijriah. Rasulullah dikepung oleh kelompok-kelompok kafir yang berkoalisi. Maka perang ini juga disebut perang Ahzab, perang koalisi orang-orang kafir melawan umat Islam. Mereka dari berbagai kabilah berkumpul menyerbu kota Madinah. Maka Rasulullah perlu membuat parit di utara Madinah. Timur Madinah, barat Madinah nggak perlu dikasih parit karena sudah berbatuan hitam yang tidak mungkin dilewati orang. Selatan Madinah nggak perlu dibuat parit karena sudah perkampungan Yahudi yang mereka waktu itu damai dengan umat Islam, sehingga tidak mungkin Yahudi mempersilahkan musuh lewat situ, nggak mungkin. Nah, yang bisa dilewati utara. Maka sepanjang utara Madinah ini semuanya digali parit oleh Nabi SAW. Paritnya berapa lebarnya, berapa dalamnya dilihat di internet. Nih, menunjukkan bahwasanya parit tersebut sangat-sangat dalam, sangat-sangat panjang, sehingga sangat-sangat melelahkan. Maka dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan Rasulullah dan para sahabatnya kelaparan, mereka menggali parit. Kenapa? Berhari-hari pasokan makanan sedikit, sehingga mereka sampai mengikat batu pada perut mereka untuk menghilangkan rasa sakit karena lapar. Itu kondisi para sahabat zaman dulu. Sehingga kalau dibandingkan dengan kondisi kita sangat jauh berbeda. Kita nggak pernah kelaparan seperti itu sampai mengikat batu, sementara Rasul SAW sampai mengikat batu pada perut. Tapi meskipun beliau kondisinya kelaparan begitu, beliau tidak mengatakan ya Allah turunkan makanan dari langit, enggak. Beliau mengatakan ya Allah, sesungguhnya kebaikan hakiki adalah kebaikan di akhirat. Adapun kenyang, kaya itu hanya kebaikan fata morgana di dunia, itu bukan kebaikan hakiki. Faghfir lil ansari wal muhajirah, ampuni orang-orang Ansar dan Muhajirin. Yang diminta adalah ampunan. Rasulullah tidak minta makan pada kelaparan. Ini pelajaran penting untuk kita, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita yang dipikir itu adalah akhirat, bukan masalah dunia terus. Boleh kita berdoa masalah dunia, nggak ada masalah. Tetapi yang tercela adalah kalau kita mintanya dunia terus, akhirat nggak pernah kita minta. Nggak pernah minta jannah, nggak pernah. Nggak pernah minta ampunan, nggak pernah. Nggak pernah minta rahmat, nggak pernah. Tetapi masalah duit minta terus. Ini yang tercela. Ini dicela oleh Allah pada surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, faminan nasi may yaqul, sebagian manusia ada yang doanya adalah Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami di dunia tok. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat enggak punya bagian. Wa minhum, tapi sebagian mereka ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang seperti itulah yang lahum nasibum mimma kasabu, akan mendapatkan bagian di akhirat dengan sebab amal ibadah mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, dan amal kita semuanya diterima oleh Allah dan kita diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi